Pada pagi hari, Detektif Lina mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang telah kemalingan, guys. Akhirnya, detektif mendatangi TKP dan menanyai apa yang telah terjadi pada orang tersebut. Orang itu mengatakan, saat itu aku lagi keluar rumah sebentar, Bu. Saat aku pulang, uang dan lemariku di perhiasan hilang semua. Setelah mendengar keterangannya, akhirnya Detektif Lina mendatangi para tetangga yang sedang berada di luar rumah. Tetangga yang pertama mengatakan, "Halo, perkenalkan namaku Gary. Apa maksudnya ya, Bu, datang ke rumahku sepagi ini? Aku nggak tahu loh soal perampokan itu. Kayaknya pada saat kejadian, aku lagi menanam pohon hias yang aku suka. Jadi aku hanya fokus di taman dan nggak mungkin lah aku yang merampok rumah tersebut. Lagian tanaman hiasku juga harganya mahal banget. Jadi ngapain aku harus merampoknya?" Tetangga kedua mengatakan, "Namaku adalah Rian, Bu. Aku nggak mungkin merampok rumah itu. Karena hari ini aku aja lagi sibuk memperbaiki mobilku yang lagi mogok. Karena sore ini aku akan pergi bersama teman-teman untuk reunian. Jadi udah pasti aku sibuk banget memperbaiki mobil." Tetangga ketiga mengatakan, "Namaku adalah Farhan dan aku nggak mungkin merampok rumahnya, Bu. Aku seharian ini aja ada di rumahku untuk menonton film dan menikmati liburan. Jadi aku nggak tahu kalau ada yang telah merampok rumah tersebut." Setelah mendengar alasan para tetangga, akhirnya Detektif Lina mengetahui siapa yang telah berbohong. Coba kalian cari ya, kira-kira siapakah pelakunya? Waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Hayo, kalian jawab apa nih? Jadi jawabannya adalah Gary, guys. Karena kalau dia emang lagi menanam tanaman, kenapa baju yang ia gunakan gak kotor sama sekali dengan noda ya? Udah pasti dia berbohong untuk mengelabui polisi. Jawaban kalian benar apa salah nih? Akhirnya si Gary pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah selesai menginterogasi Gary, Detektif Lina mendapatkan kasus kembali. Ternyata terjadi perampokan di salah satu rumah di daerah Jakarta, guys. Hujan saat itu sedang turun dan rumah itu terlihat sangat berantakan. Sang pemilik mengatakan kalau mereka curiga kepada para tetangganya. Karena mendapat laporan itu, akhirnya Detektif Lina menghampiri para tetangga korban. Tetangga pertama mengatakan, "Halo, nama saya adalah Rio. Saya sama sekali nggak tahu tentang perampokan itu, Bu. Tadi saya lagi pergi ke rumah teman untuk ngambil barang yang ketinggalan di sana. Rumah temanku juga nggak jauh sih dari komplek ini. Jadi pada saat kejadian aku lagi ada di rumah temanku dan nggak mungkin dong aku pelakunya." Tetangga kedua mengatakan, "Hai Bu, namaku adalah Septian. Aku baru aja mencari makanan di depan komplek, Bu. Karena hari ini istriku lagi pergi dan gak ada yang masak. Makanya aku pergi keluar walaupun hari ini sedang hujan deras. Aku sama sekali gak tahu siapa yang telah melakukan perampokan itu. Dan pastinya bukan aku dong yang melakukannya." Tetangga ketiga mengatakan, "Halo Bu, namaku adalah Zidan. Aku seharian ini sih di rumah aja. Aku nggak jadi pergi sama temanku karena cuaca di luar yang menggagalkan rencana kami. Aku nggak mungkin melakukan perampokan di rumah tetanggaku, Bu. Aku aja kenal dekat loh sama dia, jadi masa aku tega merampoknya?" Setelah mendengar alasan dari para tetangga, polisi masih kebingungan untuk menemukan pelakunya. Tapi polisi yakin ada di antara orang-orang itu yang telah berbohong. Menurut kalian, siapakah yang mencurigakan? Langsung aja waktunya, aku hitung mundur 10 detik. Jawaban kalian siapa nih? Jadi jawabannya adalah tetangganya yang ini. Karena kalau kalian mendengar alasannya, dia bilang pergi ke tempat temannya. Tapi kok payungnya nggak basah sama sekali ya? Padahal di luar sedang hujan deras. Jadi udah pasti dia berbohong untuk menghindari Detektif Lina. Hayo, kalian tadi juga curiga sama orang yang ini nggak? Detektif Lina pun langsung membawanya untuk ditindaklanjuti. Setelah mengamankan pencuri itu, detektif langsung menuju kantornya lagi, guys. Setelah sampai, dia pun mendapatkan kasus dari asistennya. Ia mendapatkan kasus penculikan seorang anak. Anak itu adalah seorang anak dari seorang pengusaha kaya di daerah Bandung. Asistennya menceritakan kalau pada sore hari dia sering banget jalan-jalan di taman. Saat sedang di taman dan makan es krim, tiba-tiba ia diculik oleh seseorang. Ada beberapa saksi yang melihat penculikan itu, tapi mereka nggak tahu pasti dengan kebenarannya. Setelah mendengarkan cerita itu, Detektif Lina langsung mencari terduga pelaku yang dijelaskan ciri-cirinya. Akhirnya Detektif Lina berhasil menemukan 3 orang yang diduga melakukan penculikan itu. Orang pertama bilang,
Perkenalkan, nama saya adalah Farid. Saya nggak mungkinlah melakukan itu. Aku juga di taman ini sedang menunggu temanku. Kita akan hangout ke mall dekat taman ini. Orang kedua berkata, halo, nama saya adalah Raffi. Aku juga sering jogging di taman ini, dan aku kenal dengan orang tuanya, karena ayahnya adalah teman kecilku di SMP. Jadi ngapain aku harus menculiknya? Orang ketiga berkata, halo, nama saya adalah Gandhi. Saya sama sekali nggak tahu loh Bu tentang penculikan itu. Aku ini orang dari luar daerah sini. Aku kesana karena sedang mencari alamat teman SD-ku untuk mengirimkan undangan. Setelah melihat para terduga dan mendengar alasan dari mereka semua, akhirnya detektif Lina tahu siapa yang merupakan penculik dari anak itu. Menurut kamu, siapakah penculiknya? Langsung aja waktunya, aku hitung mundur dari sekarang. Udah ketemu siapa yang merupakan penculiknya? Jadi jawabannya orang yang ini guys. Karena kamu lihat aja tuh, di bajunya terdapat noda coklat yang sama dengan es krim yang anak itu makan. Udah pasti kalau anak itu diculik sama dia dan ditambah lagi dia tahu kalau orang tua anak itu adalah orang kaya yang bisa dimintai tebusan besar. Hayo, kamu jawabannya sama kayak aku nggak nih? Akhirnya detektif Lina membawanya ke kantor untuk ditindaklanjuti atas kasusnya. Pada suatu hari ada kejadian pembunuhan di sebuah hotel ternama di daerah Semarang. Korbannya pun tewas dengan luka tusuk di bagian dada. Polisi datang dan menyelidiki TKP dari kamar korban. Setelah menyelidiki kamar korban, polisi menduga kalau pembunuhnya adalah seseorang dari kamar hotel itu. Akhirnya ada 3 orang yang dicurigai sebagai pembunuhnya tuh. Orang pertama mengatakan, nama saya adalah Randi Pak. Saya di hotel ini lagi melakukan dinas karena bos saya meminta saya untuk mensurvei kantor cabang kami yang baru pindah ke sini. Saya nggak tahu tentang pembunuhan itu dan pada saat kejadian saya lagi istirahat di kamar karena baru aja ke cabang baru. Orang kedua mengatakan, nama saya Silvi Pak, saya di hotel ini karena diundang teman saya ke pernikahannya. Saat kejadian aku lagi berdandan karena akan berangkat ke sana, tapi aku lagi mencari sepatuku yang hilang dan belum ketemu. Tiba-tiba bapak memanggilku, jangan lama-lama ya Pak, aku takut telat nih. Orang ketiga mengatakan, nama saya adalah Rani Pak, saya di hotel ini lagi staycation untuk healing. Saya ingin menikmati liburan saya tanpa adanya pekerjaan dari kantor. Lagian ngapain saya membunuh orang itu? Orang saya di sini mau liburan kok, bukan buat cari masalah. Jadi udah jelas Pak, bukan saya pelakunya. Setelah polisi mendengar alasan dari para tersangka, akhirnya polisi menemukan siapakah orang yang telah melakukan pembunuhan itu. Coba kalian juga bantu yuk Pak Polisi, dan waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapa pembunuhnya? Jadi pembunuhnya adalah orang yang ini guys. Kalau kalian perhatikan ada sepatu yang dicari olehnya dari tadi. Terus dia juga mau buru-buru keluar agar bisa melarikan diri tuh. Gimana? Kalian juga curiga nggak sama orang yang ini? Kasih tahu jawaban kalian di kolom komentar ya. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini keadaannya seperti ini guys. Kalau aku lihat-lihat di antara orang ini, ada yang salah satunya membawa kue yang beracun. Coba kalian perhatikan salah satu di antara mereka ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys beberapa kasus teka-teki logika yang harus diselesaikan Lina sebagai detektif. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!